Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Kemarin kita belajar tentang Raja Yotam. Sekarang kita akan belajar tentang Raja Ahaz di pasal yang ke-28 dari kitab 2 Tawarik. Ahaz adalah anak daripada Raja Yotam. Raja Yotam, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia sungguh-sungguh menyertakan Tuhan dalam kerajaannya. Itulah yang membuat Tuhan memberkati Yotam sehingga menjadi kuat. Ahaz ini justru bertolak belakang dari apa yang dilakukan oleh Yotam ayahnya. Kalau Yotam cari Tuhan, Ahaz justru meninggalkan Tuhan. Kalau Yotam dia membawa penyembahan kepada Allah Israel, Ahaz justru dia tinggalkan Tuhan dan dia berpaling kepada penyembahan kepada dewa-dewa asing. Saudara-saudara, Raja Ahaz melakukan apa yang bertolak belakang dari apa yang dilakukan oleh Raja Yotam pendahulunya. Dia semau-maunya, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan berkali-kali, sehingga Tuhan mencoba menegur, bahkan Tuhan menghukum. Ketika Tuhan menghukum Raja Ahaz, sekarang coba kita lihat bagaimana responnya. Saya mengajak kita semuanya belajar dari ayat 19. Mari kita baca. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz. Ingat, rajanya jahat, rajanya berpaling daripada Tuhan, penghukuman Tuhan datang. Yehuda pun direndahkan. Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Dia berubah setia, tidak seperti Raja Yotam pendahulunya. Lalu kemudian maka datanglah Tiglat-Pilneser, raja negeri Asyur kepadanya. Hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Maka Tuhan mengizinkan bangsa lain, raja negeri Asyur, menyerang, menyesakkan daripada Raja Ahaz. Ayat 21, walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan dan rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Ayat 22, ini lebih lagi, coba kita teliti. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan, yang persembahkan korban kepada para Allah, orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para Allah mereka, kepada mereka lah aku akan persembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Saudara-saudara, sebuah kebodohan yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Kenapa? Ketika Tuhan tegur, ketika Tuhan hukum, bukannya bertobat, malah jadi. Saudara-saudara, ini gambaran daripada orang bebal. Diingatkan, bukannya berbalik. Sudah diingatkan, tapi dia teruskan perbuatannya yang jahat dan keliru. Diingatkan mestinya sadar, diingatkan marah, menyangkal realita, tidak percaya bahwa teguran itu punya maksud kebaikan. Inilah yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Seringkali ketika kita berada dalam sebuah keputusan yang buruk, Tuhan pakai banyak cara untuk mengingatkan kita. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan ingatkan akan kesalahan kita, ketika Tuhan ingatkan akan dosa dan pelanggaran kita, ketika Tuhan ingatkan alasan kenapa dia izinkan disiplin, hukuman itu menimpa kita, bagaimana respon kita? Respon yang tepat adalah ketika kita menyadari dan kita bertobat, berbalik daripada jalan yang jahat, cari Tuhan, dan kita percaya kalau kita bertobat Tuhan ampuni. Dan kalau kita cari Tuhan, sekalipun masih ada konsekuensi yang harus kita tanggung, Tuhan bisa berikan kasih karunia sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit itu dengan pertolongan Tuhan. Tetapi saudara, ada juga orang yang berespon keliru. Jelas-jelas menyadari kesalahannya,
ditegur kesalahannya apa, bukannya dia bertobat, tetapi dia malah semakin tidak setia dengan Tuhan, semakin menjadi-jadi. Kalau dia sudah menyembah kepada berhala, maka diingatkan Tuhan, dia semakin menyembah berhala. Mungkin orang-orang seperti ini berpikir sudah terlanjur basah, mandi sekalian. Ini sebuah pemikiran yang bodoh. Kalau Tuhan ingatkan, itu artinya Tuhan ingin kita kembali. Tuhan ingin kita bertobat. Saya berikan ilustrasi sederhana. Kalau Anda misalnya hendak pergi ke kota A. Ke kota A Anda harus belok ke kanan. Tetapi rupanya jalan yang Anda ambil justru belok ke kiri. Hingga Anda tersesat hingga sampai di kota B. Antara A dan B ini jaraknya itu sangat jauh. Menurut Anda, kalau Anda sadar bahwa Anda sudah berada di kota B yang bertolak belakang dari kota A, apa yang Anda harus lakukan? Harusnya Anda akan berbalik, berputar, dan mengarah ke kota A. Tapi orang bebal adalah seperti ini. Saya sudah terlanjur berada di arah yang keliru. Saya sekalian aja keliru. Itu adalah sebuah pemikiran yang tidak masuk akal. Tidak hanya bodoh, tapi bebal. Sebodoh-bodohnya orang diingatkan, tahu jalannya salah, mestinya berbalik. Tapi tidak berlaku bagi orang bebal. Bedanya bodoh dan bebal, ya ini. Orang bebal dikasih tahu, dia justru meneruskan kesalahannya. Apakah Anda dan saya orang yang mudah diingatkan, mudah ditegur, dan kembali ke jalan yang benar? Ataukah kita termasuk orang yang bebal, diingatkan, tapi malah tetap bertekun dalam dosa-dosa, pelanggaran, dan kesesatan kita? Pikirkan dan renungkan akan hal ini. Tuhan berkati.